Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, membaca Al-Quran adalah satu ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini mempunyai keutamaan yang besar. Salah satunya adalah menjadi syafaat bagi yang membacanya di hari kiamat nanti. 10 keutamaan membaca Al-Quran. Ada sejumlah keutamaan membaca Al-Quran, yakni 1. Al-Quran menjadi syafaat saat hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyarankan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Nantinya di akhirat Al-Quran akan menjadi teman kita sama seperti kita membersamainya di dunia. Jika kita menjaga kelestariannya dengan membaca serta berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran bisa menjaga kita dengan memberikan syafaat di akhirat nanti. 2. Menjadi sebaik-baiknya manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Bersama para malaikat. Untuk orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, maka ia kelak akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Pahala untuk mereka yang belum lancar membaca. Bagi kita yang belum lancar dalam membaca serta menghatamkan Al-Quran, jangan bersedih, sebab Allah tetap memberikan 2 pahala. Rasulullah bersabda, "Dan orang yang membaca Al-Quran, sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Ditingkatkan derajat kita. Membaca Al-Quran bisa meningkatkan derajat kita di mata Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain." Hadis riwayat Muslim. 6. Mendapatkan ketenangan dan naungan malaikat. Seseorang yang membaca serta mempelajari Al-Quran akan mendapat ketenangan dan diberikan naungan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka sakinah, ketenangan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. 7. Dijauhkan dari sifat dengki. Umat Islam yang membaca Al-Quran diharamkan sifat dengki darinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak dihalalkan dengki itu, melainkan terhadap 2 macam orang, yaitu orang yang diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal Al-Quran. Lalu ia berdiri dengan Al-Quran itu, membaca sambil memikirkan dan mengamalkannya, di waktu malam dan waktu siang. Juga seorang yang dikaruniai oleh Allah akan harta lalu ia menafkahkannya di waktu malam dan siang untuk kebaikan." Muttafaq alaih. 8. Memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh jaminan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga.
Seperti dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Ibnu Majah sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Sebagai ibadah yang paling utama. Membaca Al-Quran disebut sebagai ibadah yang paling utama. Diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 10. Diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terbuka, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, itulah penjelasan mengenai 10 keutamaan membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk selalu membacanya setiap hari bagi yang muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.